Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Bina Esa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan sebuah podcast yang luar biasa ya tentang karakter seorang pebisnis yang sukses. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas cukup seru dengan Ustadz tentang satu karakter yang sangat penting. Jika tidak punya karakter ini bisnis kita bisa hancur. Tapi kalau sebaliknya, kalau bisnis kita memiliki ya atau pebisnis memiliki karakter tersebut, bisnis kita insya Allah akan lebih mudah jalan dan bahkan termasuk lebih mudah mendapatkan modal. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah karakter lagi di mana dengan karakter ini kita bisa melejitkan bisnis kita. Tidak punya karakter ini, tidak punya prestasi. Ya, karakter ini sangat penting. Tapi justru ya saat saya bicara dengan teman-teman saya mengatakan, justru Pak, susahnya di sini, katanya. Inilah yang paling berat. Apa itu? Ya, karakter ini adalah disiplin. Oke, kita langsung saja ya, Ustaz. Kita akan bahas tentang disiplin. Mungkin kita diawali dengan apa itu disiplin, Ustaz. Karena banyak orang yang mungkin salah memahami ya. Yang dimaksud dengan disiplin itu banyak yang mengira datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Bukan hanya itu ya, Ustaz. Iya, Ya, bukan hanya nah, itu. mungkin kita serahkan saja kepada Ustadz membahas di awalnya ya kalau di pesantren tarik dulu ya Ustadz. Tarik dulu. Kita belajar apa itu disiplin. Maka Ustadz, nah, apa sih disiplin itu? Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan tentang satu karakter ini termasuk karakter kuat ya. Jadi karena ada karakter baik dan karakter kuat. Tentu karakter kuat ini harus dihubungkan, harus dikaitkan dengan karakter kuat. Karena kalau karakter kuat ini ya tidak bertemu dengan karakter baik, bahkan bertemu dengan karakter buruk, maka dia akan produktif berbuat keburukan dan ini bahaya besar ya. Maka menciptakan, mengcreate, ya, membangun pribadi-pribadi yang disiplin ini memang harus disertai dengan membangun karakter baiknya. Jadi kalau dia sudah soleh, rajin, taat, kemudian disiplin, maka dia akan produktif berbuat kebaikan. Dan tentu sebagai pengusaha, ini karakter ini harus dibangun di dalam dirinya, yaitu membangun kepribadian yang disiplin. Ya. Nah, kita kalau ditanya, Ustaz, apa sih disiplin? Banyak orang tuh mengkaitkan disiplin itu hadir tepat waktu. Ya, jadi kalau hadirnya tepat waktu itu disiplin katanya. Kalau masuk kerja jam 7, ya dia datang jam 7 itu disiplin. Padahal ada istilah 7:05. Masuk jam 7, kerjanya kosong, pulang jam 5. Ya. Nah, ini tidak disiplin sebenarnya ya. Artinya masuk tepat waktu itu atau hadir tepat waktu itu hanya bagian ya saja dari disiplin. Nah, sementara disiplin sendiri itu maknanya lebih luas ya. Disiplin sendiri maknanya lebih luas, yaitu terkait dengan ketaatan, kepatuhan, ya komitmen, loyalitas ya terhadap sesuatu yang sedang direncanakan atau aturan ataupun apapun yang sedang kita kerjakan ya dalam situasi apapun. Nah, maka kedisiplinan ini terkait dengan konsistensi, komitmen, loyalitas, kepatuhan, ketaatan untuk terus berjalan di atas rencana yang sudah dijalankan atau aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu disiplin. Artinya kalau aturannya masuknya jam 7, kemudian dia datang jam 7, dia sebenarnya sudah disiplin, tapi belum sempurna disiplinnya. Karena kalau datangnya jam 7 ya memang kewajibannya. Yang lebih disiplin masuk jam 7 ya aturannya jam 7 dia datang jam 7 kurang 5. Ya artinya
dia memberikan lebih daripada apa yang diharapkan oleh manajemen. Nah, ini disiplin yang lebih sempurna ya. Nah, yang kedua, kedisiplinan tentu tidak hanya terkait dengan waktu. Nanti kita akan berbicara disiplin ini kompleks ya komponennya. Ada yang disebut dengan disiplin pribadi. Artinya kedisiplinan yang melekat pada setiap diri kita. Contohnya apa? Contohnya ketaatan terhadap aturan, rencana, kemudian planning yang sudah kita rencanakan, ya, konsisten, komitmen. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita sholat tepat waktu ke masjid, ya, kemudian punya sopan santun yang baik, kemudian taat terhadap aturan, baik aturan di dalam masyarakat, ya, atau aturan yang sudah ditetapkan oleh kita di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Nah, itu orang-orang yang disiplin, Pak. Ya. Nah, itu namanya disiplin diri atau disiplin pribadi. Nanti ada disiplin kelompok. Bahwa disiplin ini adalah disiplin yang akan terikat dengan pihak lain. Yang kalau ya satu orang tidak melakukannya, maka yang lain akan terpengaruh. Ya, contohnya kalau dalam olahraga di sepak bola ya. Kalau pemain tengahnya disiplin, kipernya nggak disiplin, ya capek lah udah jadi dari dulu di belakang terus misalnya. Saya pengen ke depan gitu. Nggak disiplin maka berantakan gitu ya. Ya, kemudian ada lagi disiplin hidup ya. Disiplin hidup itu disiplin yang fleksibel karena disiplin itu tidak selalu kaku ya. Ada perkara-perkara yang dia tetap dalam kategori disiplin meskipun dia tidak mengikuti prosedur SOP atau sesuatu yang sudah direncanakan. Karena di dalam planning, di dalam aturan pun ada fleksibilitas. Misalnya seorang satpam misalnya dia sedang jaga di apa namanya di posnya ya. Karena seorang penjaga pos kan tidak boleh keluar dari pos kecuali memang ada izin dari atasannya. Dia SOP-nya harus selalu ada di dalam pos. Tapi kalau di depan kita ada kecelakaan misalnya gitu dan harus ditolong, maka disiplin hidup itu. Ya, kita boleh tinggalkan pos kita tolong dulu ya orang yang memerlukan, nanti selesai kita kembali lagi. Nah, ini masuknya disiplin hidup gitu ya. Dan ada yang disebut disiplin mati. Nah, kalau disiplin mati ini memang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, contohnya apa? Contohnya disiplin mati itu kalau kita sedang berkendaraan lewat palang pintu sudah tertutup ya terdengar suara sirine karena akan ada kereta lewat maka itu disiplin mati. Tidak boleh kita menerobos ya karena itu bahaya dan urusannya sudah dengan nyawa. Nah, ini banyak ya contoh-contoh kedisiplinan yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita beribadah, berbisnis, berkeluarga, ya maupun di dalam pekerjaan kita maupun dalam bermasyarakat. Ya, sehingga disiplin itu tidak kaku hanya terkait dengan datang tepat waktu ya. Ketika kita menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas kita, target kita, SOP kita, itu juga disiplin bahkan lebih lebih baik dari sekedar kita datang tepat waktu. Karena tadi ada 7.05 masuk jam 7, pekerjaannya kosong ya, pulang jam 5 ya. Jadi dia merasa saya sudah disiplin karena sudah absen, berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi pekerjaannya tidak menunjukkan kualitas yang baik. Itu sebenarnya tidak disiplin. Justru orang yang disiplin itu adalah yang hadir sebelum waktunya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, produktif, hasilnya bagus ya. Bahkan dia pulang melebihi jam yang seharusnya dia tentukan. Kalau pulang jam 5 dia kadang nambah jam 5 lebih 15, 5.30. Kenapa? Karena dia memberikan lebih baik daripada apa yang diharapkan. Nah, ini karakter disiplin yang harus dibangun dalam kita. Karena secara umum kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Ustaz. Mungkin ada orang yang akan mengatakan seperti ini, Ustaz. Buat apa disiplin? Apa dalilnya harus disiplin? Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Ada nggak nih dalilnya dari Ya, Rasulullah atau dari Al-Quran? ya. Eh, di dalam Al-Quran itu ada dalam surat An-Nur ayat 38 ya. Dalam surat An-Nur ayat 38 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un
min dzikrillahi wa aqamis shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dan dia disiplin ya mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat ya. Nah, mereka ini takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka akan diguncang. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini ada orang-orang yang dia tetap disiplin untuk menjalankan sholatnya, zakatnya, ya, melaksanakan ibadahnya kepada Allah dan dia tidak lalai dengan eh, perintah kehidupan dunia, ya. Dan di antara para sahabat tuh mereka itu kalau sudah berbisnis tuh luar biasa gitu. Fokus mereka itu dagang, transaksi segala macam. Tapi begitu mendengar adzan, semua itu otomatis mereka tinggalkan. Dan ini bentuk kedisiplinan luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu mereka tinggalkan, meskipun transaksinya ini mungkin ya sedang panas-panasnya gitu kan, atau kira-kira omsetnya ini bakal bagus, itu mereka hentikan gitu. Bahkan mereka katakan nusalli awalan, kita sholat dulu gitu kan. Dihentikan kemudian mereka sholat. Nah ini salah satu contoh bahwa para sahabat Nabi itu mereka tidak lalai terhadap perintah Allah dan tidak dilalaikan oleh perniagaan ya maupun perdagangan dunia. Nah, ini contoh kedisiplinan para sahabat Nabi. Termasuk Nabi SAW menyampaikan ya ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa itqana. Amal yang paling disukai oleh Nabi itu bukan amal yang banyak tapi sekali-kali gitu. Tapi Rasul itu yang lebih menyukai, Allah itu lebih menyukai amal itu sedikit tapi istiqomah, terus-menerus, disiplin dilakukan ya. Tidak kenal henti, tidak kenal lelah. Itu jauh lebih berkualitas yang disiplin seperti ini ketimbang hanya satu kali setelah itu dia tinggalkan amalannya. Nah, makanya kalau kita perhatikan di penjara Guantanamo, itu hukuman yang paling ditakuti. Itu bukan hukuman mati dengan cara ditembak atau dengan cara diracun. Ya. Yang paling ditakuti itu hukuman mati dengan cara ditetesi air di atas keningnya. Emang kenapa usah ditetesi air mah itu tidak nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Tapi karena disiplinnya, konsistennya, air itu ditetesi setiap hari. Ya, hari pertama, hari kedua nggak ada masalah ya. Sudah 1 minggu, 1 bulan, ya, 2 bulan, kemudian berbulan-bulan air itu diteteskan, maka air itu berubah seperti suara dentuman bom meriam luar biasa. Pur, pur gitu ya. Sampai keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari telinganya, dan dia mati secara tersiksa perlahan-lahan. Nah, ini yang ditakuti gitu oleh eh, para narapidana di sana kalau sudah disiksa dengan cara seperti ini. Ini kan konsistensi luar biasa. Sedikit tapi terus-menerus disiplin gitu kan. Nah, ini jadi kekuatan ya. Maka kedisiplinan ini akan membangun kekuatan di dalam bisnis kita. Ya, ketimbang orang yang tidak konsisten, ya kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak ya. Orang disiplin itu dia tetap akan menjalankan terlepas dia semangat atau tidak semangat. Jadi tidak ngaruh buat orang disiplin ini ya. Lagi tidak semangat pun dia akan tetap jalankan dengan kekuatan yang dia miliki ya. Apalagi kalau sedang semangat. Maka itulah perbedaan ya orang-orang yang disiplin dengan orang-orang yang malas gitu. Nah, ini contoh ya bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat Nabi untuk kita disiplin meskipun dengan sesuatu yang kecil. Bahkan Rasul berikan hadiah kalau kita mampu disiplin melakukan satu amal, amal soleh. Lalu kemudian karena sesuatu yang darurat kita tidak bisa melakukan amal itu, maka amal itu akan tetap dicatat ya sebagai amal soleh meskipun kita sedang safar atau sedang sakit. Nah ini berarti keutamaan besar ya diberikan kepada orang-orang yang disiplin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dalam bisnis ya. Kira-kira kalau bisnisnya dilakukan dengan disiplin, insya Allah kita tidak perlu berpikir untung ruginya ya, tetapi kedisiplinan ini ya
akan membawa kepada produktivitas, dan produktivitas ini akan membawa kepada keuntungan secara secara syariat seperti itu ya. Oke, baik Ustaz. Tadi kan saya mengatakan bisnis itu akan melejit ya kalau kita Ya, disiplin. Nah, betul. mungkin saya minta contoh nyatanya sih, mungkin dari pengalaman Ustadz, dari ya, yang Ustadz ketahui ya, Ya, bagaimana disiplin itu secara nyata bisa melejitkan bisnis. ya. Saya pernah diundang ke salah satu perusahaan. Ini perusahaan multinasional ya di Indonesia, punya lebih dari 40 cabang seluruh Indonesia. Nah, perusahaan sawit, perkebunan sawit. Satu kebun itu kurang lebih ada 5.000 hektar. Ya, 5.000 hektar itu kalau kita kelilingi pakai mobil, itu satu hari satu malam Oh, kita ngelilingin. Dan satu kebun itu karyawannya kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Nah, perusahaan ini punya lebih dari 40 lokasi kebun. Satu kebun itu satu PT, jadi PT masing-masing. Dan mereka tuh punya ukuran produktivitas dari setiap kebun ini yang kemudian diberikan ranking lah kalau kita di sekolah gitu ya. Nah, ketika saya datang dan menyampaikan tentang pentingnya kedisiplinan ini dalam membangun bisnis, maka mereka tidak lantas percaya. Bahasanya gini, Ustadz, kalau memang ini bagus, ya bisa nggak diuji coba, begitu bahasanya. Oh ya boleh gitu kan, kita uji coba. Di mana? Nanti kita akan uji coba dari 40 PT ini, kita akan kirim ke PT yang rankingnya 39. Ya, ya kalau ke PT yang bagus, buat apa diuji coba ya? Diuji cobanya ke PT yang ranking 29 waktu itu. 39 ya, 40 ke 39. Dan itu terjadi bukan setahun 2 tahun. Perusahaan ini 30 urutan 39, 38, 40 itu terjadi 12 tahun ya, dan sudah banyak konsultan yang didatangkan, tidak ada perubahan. Ini tentu challenge lah buat kita ya. Apakah bisa kemudian kedisiplinan ini merubah eh, kondisi ini? Maka kemudian saya datang ke sana bersama tim. Dan memang tidak mudah, begitu baru datang, kami disarankan untuk pulang. Bahasanya, Ustaz, beginilah bahasanya ya. Kami itu sanggup untuk mendatangkan pembicara-pembicara tingkat nasional. Ada Tung Desem Waringin, ya. Ada apa? Mungkin pembicara nasional lah, motivator nasional gitu. Kami sanggup datangkan gitu. Tapi kami ini 12 tahun sudah mendatangkan banyak motivator ke sini. Bahkan banyak ahli ke sini, ahli pabrik, ahli kebun. Tapi nggak ada perubahan. Nah, Ustadz ini siapa gitu ya? Ini siapa maksudnya? Dikenal tidak gitu kan? Ya, pembicara nasional bukan gitu kan? Saran kami lebih baik pulang saja. Coba bayangkan ya. Tapi justru ini menjadi challenge buat kita gitu kan. Karena ini sudah menjadi tugas dari pusat, maka tidak bisa ditolak, harus dijalankan. Ya. Maka akhirnya berjalanlah program ini. Ya. Dan kedisiplinan itu dilakukan top down. Jadi harus dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Ya. Karena ini culture budaya ya. Kalau dimulainya dari bawah tidak akan berhasil. Tapi kalau dari pimpinan, karena disiplinnya perlu keteladanan dari atasan. Maka dimulailah dari atas ke bawah selama 3 bulan, ya diajarkan tentang disiplin, bahkan dilatih untuk disiplin dalam setiap lini pekerjaannya. Yang menarik di bulan keempat itu kami dihubungi ya oleh eh, kantor pusat, diberikan kabar bahwa perusahaan ini di bulan keempat itu rankingnya naik, ya rankingnya naik. Saya mikirnya paling naik dari 39 ke 35 gitu ya, atau 34. Tanya naiknya jadi ranking berapa? Oh, Alhamdulillah Ustaz, ini sepanjang sejarah baru terjadi. Jadi dari ranking 39 naik jadi ranking 2. luar biasa. Dari 39 naik jadi ranking 2. Ya. Pertanyaan mereka itu, Ustaz, itu diapain selama 4 bulan di sana? Katanya. Masya Allah. Jadi saya pun
tentu apa namanya eh, baru pertama kali ya membuktikan bahwa memang karakter disiplin ini kalau diinstalkan di dalam satu bisnis tertentu, dia bisa merubah bahkan bisa mendobrak kebuntuan produktivitas yang sudah dilakukan selama 12 tahun ya. Ternyata sederhananya begini, ketika mereka itu merubah cara kerja mereka dari tidak disiplin menjadi disiplin, dan itu dilakukan secara masif, maka yang terjadi adalah perubahan secara masif. Sebagai contoh sederhana, sebelumnya mereka itu kenapa hasil panennya itu jelek? Karena para pemanen itu mereka mengejar keuntungan ya dengan memanen buah mau yang mentah mau yang matang. Jadi buat mereka nggak peduli mau mentah mau matang tetap mereka panen. Setelah diajarkan disiplin, dipahamkan tentang pentingnya memanen buah yang berkualitas dan itu dilakukan bukan karena perintah atasan. Makanya nanti dalam disiplin itu ada eh, moral atau akidah kalau dalam istilah kita iman, ada mental, ada motivasi, ya. Dan disiplin itu harus lahir dari kesadaran diri. Maka mau diawasi, tidak diawasi, orang yang disiplin itu dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita seorang muslim ya. Atau paling tidak kita merasa diawasi oleh nurani kita sendiri gitu ya. Kalau saya bicara dengan orang-orang non-muslim ya. Paling tidak mereka punya hati dan mereka mengontrol pekerjaannya dengan hati. Ketika mereka memanen buah yang belum matang, ya, saya sampaikan di mana moral kita, di mana hati nurani kita. Maka punya istri, punya Ustaz, pernah hamil, pernah Ustaz. Berapa bulan hamil? 9 bulan. Bapak paksa keluar usia 4 bulan, apa yang terjadi? Bisa aja keluar bayinya atau 6 bulan keluar bayinya, tapi prematur Ustaz. Kalau prematur, kira-kira akan berdampak nggak pada kehamilan? Berdampak. Kenapa? Karena dipaksa keluar bukan pada waktunya. Nah, bukankah sawit ini adalah makhluk hidup? Ya kan? Mereka itu ada masa matang dan masa harus dipanen. Nah, kalau kita paksa panen bukan pada waktunya, maka di situ kita melanggar hati nurani kita untuk disiplin dengan pekerjaan kita. Bukan karena aturan perintah-perintah atasan, tapi karena dia adalah makhluk hidup. Maka dia akan memberikan dampak bukan hanya pada tanamannya, tapi juga pada kehidupan kita dan kita seluruhnya sebagai masyarakat. Maka mulai berubah itu. Mereka nggak berani panen yang mentah. Ya. Dan kata pimpinannya, Ustadz, kalau setengah dari karyawan kami saja berubah itu cara kerjanya, mereka panen yang berkualitas, itu betul akan melejit ya kualitas produktivitas kami. Dan itulah yang membuat kami dari ranking 39 jadi ranking 2 karena kedisiplinan ini dilakukan secara massal gitu ya. Nah ini contoh sederhana bahwa eh, ketika kita disiplin dan dilakukan bersama-sama maka ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Ya contoh ada satu pesantren di Bandung itu kalau kita datang ke sana itu hampir tidak ada sampah ya. Bahkan kalau ditanya ada petugas kebersihan ada tapi nggak pernah kelihatan ya sedikit petugas kebersihannya. Kok bisa? Padahal orang banyak di situ, tapi lokasinya bersih. Apa terjadi? Karena berhasil membangun kedisiplinan, ya, menjaga lingkungan dari kebersihan. Ya, karena santri-santri di sana itu diajarkan kedisiplinan. Apa yang terjadi? Akhirnya orang banyak datang ke sana dan kagum, ya, dengan kebersihan tanpa ada petugas kebersihan. Ya, bahkan apa namanya tempat-tempat sampah itu istilahnya tidak terlalu banyak juga gitu karena kesadaran sudah terbangun. Jadi santri itu kalau ada sampah itu tidak langsung dibuang ya disimpan dulu di mana baru nanti masukin ke tempat sampah. Ada istilah 1 meter radius 1 meter kiri kanan depan belakang. Begitu ada sampah otomatis diambil. Dan sikap disiplin seperti ini dilakukan secara kelompok bersama-sama maka akan membentuk bi'ah ya artinya lingkungan dan itu menjadi sebuah value nilai yang kemudian membuat pesantren ini dikenal ya dan bahkan dikagumi karena kebersihannya. Itulah dampak disiplin ya terhadap
baik kehidupan di masyarakat maupun di pesantren maupun terhadap bisnis. Insya Allah bakal kita rasakan. Nah, kalau kita seorang pebisnis, maka kita selain mentargetkan profit, ya, kita pun harus mentargetkan biah atau lingkungan yang disiplin itu seperti apa. Baik karyawan kita, pekerja kita, termasuk diri kita sebagai pimpinan. Kita harus disiplin di dalam kita menjalankan bisnis. Nah, insya Allah baru bisnis kita akan berhasil, insya Allah. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan. Tadi saya sempat menyinggung ya, cara menanamkan disiplin dengan memberikan pemahaman nih, tentang pentingnya memetik kelapa sawit Betul. pada saat ini adalah mungkin saya ingin lebih penjelasan lebih lengkap bagaimana cara menanamkan disiplin gitu. Apa yang menjadi fondasi karyawan itu, mungkin termasuk diri saya ya diri sendiri itu supaya memiliki disiplin tinggi. Ya, ada 3 pondasi yang harus ditanamkan dulu ya sebelum kita kemudian memahami teknis disiplin. Yang pertama, disiplin ini tidak akan terbangun kecuali orang yang memiliki akidah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah, ya. Maka orang disiplin itu dia akan bekerja dengan baik dengan atau tanpa pengawasan atasan. Kenapa? Karena dia akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh hatinya yang tidak bisa dibohongi dan dan selalu berkata jujur terhadap sesuatu yang buruk gitu. Maka itu yang harus dibangun ya. Kalau di dalam istilah umum adalah morality ya. Moral yang baik gitu ya. Maka tidak ada orang disiplin kecuali dia pasti memiliki moral yang baik. Karena kalau moralnya nggak baik nggak bisa disiplin. Nggak bisa disiplin. Kalaupun disiplin, disiplinnya terhadap keburukan, ya. Makanya disiplinnya harus digabungkan dengan akidah, keimanan, ya. Artinya kedisiplinan itu dilandasi oleh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen disiplin, tanamkan keyakinan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, kita dapat setoran uang sebagai kasir ya. Kalau dia nggak punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan bisa disiplin untuk menahan dirinya ya dari godaan untuk korupsi. Ya, makanya ada seorang ibu yang punya masalah banyak ya. Setelah digali-digali, ibu tuh kenapa sebenarnya masalahnya ini gitu kan? Ya saya nggak tahu Ustaz, ini saya mau cerai sama suami lah. Harta gono gini segala macam, saya stres katanya Ustaz. Ustaz ini cuma nanya sederhana, ibu kerjanya apa? Ketika ditanya kerjanya apa, itu langsung nangis ya. Apa namanya, sejadi-jadinya gitu. Dia baru mengakui, Ustaz katanya saya itu kasir ya. Dan saya bisa bikin rumah karena eh, banyak kelebihan-kelebihan yang harta yang subhat, yang haram, yang saya sisihkan. Dan dari situlah ya dia baru mengakui bahwa masalah selama ini hadir dari hartanya yang tidak halal kayak gitu. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak punya morality, keimanan. Tapi kalau kita punya moralitas, keimanan, gak akan berani itu ngambil harta yang haram itu ya. Disiplin kita. Yang kedua adalah mentality. Mentality itu adalah kemampuan untuk bertahan terhadap ujian yang berat untuk tidak disiplin. Nah, kalau dia punya moral tapi nggak punya mental, susah. Ya, dalam hatinya tidak ada niat untuk tidak disiplin, tapi sistem memaksa. Ya, sistemnya memaksa. Dan itu butuh mentalitas untuk mau konsisten dengan keyakinan kita, dengan prinsip kita. Ya, itu berani nggak kita untuk tetap disiplin di tengah orang-orang yang tidak disiplin misalnya? Kan kita mau hadir tepat waktu, tapi rekan-rekan kerja kita rata-rata nggak tepat waktu. Bisa nggak kira-kira? Nggak gampang itu, ya. Kan banyak yang beralasan gini, oh Ustaz, apa yang saya disiplin itu teman-teman saya aja masuknya jam 7 lebih 5, ada yang setengah jam terlambat gitu ya. Nah saya katakan, apa urusannya sama kita? Ya kan? Kalau mereka terlambat, itu adalah karakter sikap yang mereka bangun untuk kredibilitas mereka ya. Sementara kita tepat waktu bukan karena mereka terlambat. Kita tepat waktu karena tepat waktu adalah kehormatan bagi kita.
Dan ketika kita tepat waktu, kita membangun kehormatan kita, dan kita yang akan merasakan manfaatnya. Nggak ada urusan sama orang lain. Nah ini kan tidak gampang membangun mentalitas seperti itu ya. Termasuk juga oh, mental untuk berani ya mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan atau tidak disiplin ini tidak mudah juga. Atau berani menerima evaluasi atau masukan ketika dikritik ya, ketika kita tidak disiplin. Nah, ini juga tidak mudah. Ya, makanya mentalitas itu penting. Ya, terutama yang sulit itu adalah mental menerima kritik atau masukan. Ya, kalau memang kritik itu kadang-kadang pedas ya, tetapi dia memberikan dampak yang sangat positif kepada kita. Kita lagi duduk di bawah kaki kita ada ular, ya kan? Ada ular. Terus ada orang yang datang, ditempelin kita sama dia gitu. Bodoh misalnya gitu ya, mohon maaf ya. Itu di bawah kakimu ada ular gitu ya. Kalau Bapak digitukan kira-kira kita mukul ular dulu atau mukul orang yang di depan kita ya. Ya, ya mungkin sebagian kita saya pukul orangnya dulu Ustaz, baru pukul ularnya gitu ya. Ya, kenapa? Karena kita sering melihat bukan dari isinya, tapi caranya dia. Padahal yang disampaikan kan banyak ya. Bahkan kalau kita mukul dia dulu, boleh jadi kita sudah mati duluan karena dipatuk ular gitu ya. Nah, ini tidak mudah mental menerima kritik, masukan itu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah motivasi ya. Orang sudah niatnya baik, kemudian dia sudah mampu bertahan terhadap ujian ya ketidakdisiplinan, tapi nggak punya motivasi ya. Motivasi itu dorongan melakukan sesuatu. Di dalamnya termasuk adalah kreativitas, ya kan, kemudian eh, komitmen untuk terus bergerak, itu motivasi. Kalau nggak punya motivasi, nggak jalan juga, nggak bisa juga orang disiplin. Mungkin hanya sekali dua kali, setelah itu selesai gitu ya. Tidak bisa dia konsisten dengan apa yang sudah dia rencanakan. Maka tiga aspek ini harus kita bangun kalau kita ingin membangun diri kita maupun bisnis kita yang disiplin. Moralitasnya, akidahnya, keimanannya, keyakinan kepada Allah. Yang kedua mental ya, untuk berani bertahan terhadap sesuatu yang datang, ujian. Dan yang ketiga harus dibangun motivasi untuk terus istiqomah ya di atas rencana-rencana, aturan maupun target-target yang sudah direncanakan. Nah, itu tiga pilar itu. Kalau tiga pilar ini dibangun ya pada diri kita, bisnis kita, insya Allah kita akan output dari disiplin itu adalah produktif berbuat kebaikan. Jadi insya Allah akan produktif bisnis kita dan akan produktif apa yang kita lakukan pada tiga fondasi ini. Gitu. Luar biasa nih, Ustaz. Ya, meskipun saya sering kali ya ngobrol sama teman sesama pebisnis, disiplin lah yang paling sulit, yang paling susah ya. Dan mungkin ini perlu dibangun ya, di sini iman, mental, dan motivasinya. Oke, yang kadang sering kali kan kita suka turun, Ustaz. Mungkin dalam bahasa Sunda itu ada istilah apa, angat-angat tai ayam gitu. Jadi seringkali semangat itu cuma di awal, tapi lama-lama melempem. Nah, untuk mengatasi hal ini bagaimana misalnya? Ya, jadi disiplin itu dia lebih daripada sekedar turun naiknya semangat kita gitu ya. Kan kadang futur ya. Futur itu artinya turun semangat kita, kadang naik. Tapi kalau orang sudah terbangun karakter disiplinnya, sefutur apapun dia tetap akan menjalankan. Ya, sefutur apapun dia akan tetap bisa melawan kemalasannya, kemudian dia tetap akan menjalankan karena dia sudah terbiasa untuk mau konsisten dengan target dan sesuatu yang sedang dia kejar di dalam kehidupannya. Makanya kalau kita ingin disiplin, maka kita tidak sekedar punya motivasi, tapi benar-benar juga punya mentality yang kuat untuk bahkan bertahan di dalam satu tekanan yang berat. Makanya kalau kita tanya ya HRD yang mereka menyeleksi karyawan, itu karyawan yang diterima itu bukan cuma karyawan yang pintar ya. Kadang banyak karyawan yang pintar tapi ditolak oleh perusahaan. Karena ketika dia dites masuk perusahaan, dia tidak sanggup bertahan terhadap
tekanan yang diberikan kepadanya. Dan karyawan-karyawan yang mampu bertahan dengan tekanan itu yang lebih diterima oleh perusahaan ketimbang karyawan yang pintar. Karena kalau orang mampu bertahan di dalam tekanan, ya endurance-nya kuat, ketika dia sedang futur pun dia tetap akan disiplin gitu. Kenapa? Karena dia punya daya tahan ya terhadap masalah yang sangat kuat. Nah, ini yang harus dibangun supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyerah ya terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama kita menghadapi menjalankan bisnis karena tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Ya, masalah itu pasti akan datang dalam bisnis apapun. Semakin besar bisnisnya, jangan dilihat hasilnya, masalahnya juga semakin besar, ya kan? Maka endurance untuk bertahan dari masalah ini akan membangun kualitas seseorang, ya. Sebagaimana emas itu, kenapa mutiara itu mahal? Karena memang dia ditempa, ya. Kemudian di apa namanya? Di dalam tempaan yang sangat hebat gitu ya sehingga kemudian muncul menjadi mutiara. Nah, itu perlu mentalitas yang kuat. Sehingga kalau kita ingin disiplin meskipun motivasinya turun naik, kita harus punya mentalitas yang kuat. Makanya moralitas, mentalitas dan motivasi itu tiga-tiganya memang harus dibangun, ya kan? Sehingga eh, kita tetap disiplin dalam situasi sesulit apapun di dalam kita menjalankan bisnis kita maupun di dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, bisa. Ya, saya sering berdiskusi nih sama Pak Profesor Samsuri. Seharusnya katanya umat Islam itu adalah orang-orang yang disiplin. Betul, Kenapa? Karena ya kita kan dilatih. Minimal kita harus disiplin menjalankan sholat 5 waktu. betul. Apalagi harus tepat waktu dan ke masjid. Ya, Nah, tapi tidak menutup mata pada kenyataannya kebanyakan ini semua itu banyak bahkan umat Islam itu contohnya di Indonesia kok banyak yang nggak disiplin. Apa yang kurang itu? iya. Kalau kita melihat sejarah ya, orang-orang hebat di dalam Islam itu dia lahir dari terpaan kedisiplinan. Ya, contoh. Kalau kita ingin tahu siapa yang menghancurkan, yang eh, menggulingkan Konstantinopel, itu kan namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ramadan. Usianya 21 tahun lah, ya, ketika menaklukkan Konstantinopel itu. Ya, pertanyaannya kok bisa anak muda pemimpin ya yang masih muda itu kemudian dia bisa meruntuhkan satu dinasti yang sangat besar ya yang pada saat itu sudah dicoba oleh berbagai generasi pemimpin nggak pernah bisa ditembus. Dan itu baru terjawab ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan, menaklukkan Konstantinopel, mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Kemudian dilaksanakan sholat Jumat yang pertama. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri dan kemudian menyampaikan, siapa di antara kalian kepada pasukan itu yang sejak balik sampai hari ini tidak pernah tertinggal satu kali pun sholat sunnah eh, rawatib, ya. Maka sebagian dari para sahabat itu berdiri, sebagian duduk. Ya, artinya secara umum mereka tuh rawatibnya tidak pernah tertinggal. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya karena masih ada yang berdiri. Siapa di antara kalian yang sejak balik ya sampai hari ini ya tidak pernah tertinggal satu kali pun melaksanakan sholat qiyamul lail di malam hari? Maka tuh seluruh pasukannya duduk. Artinya tidak ada yang bisa istiqomah dari sejak balik sampai hari itu untuk tidak pernah bolong sholat qiyamul lail. Yang masih berdiri cuma satu, Sultan Muhammad Al-Fatih. Artinya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ditempa dengan konsistensi kedisiplinan ibadah, di mana dari balik sampai dia menaklukkan Konstantinopel, belum pernah satu malam pun dia lewat qiyamul lail. Maka rahasia besar, jadi karakter yang bisa membangun pemimpin besar umat Islam ini, ya
ditempa dari kedisiplinan ibadahnya, qiyamul lailnya gitu kan. Maka lahirlah eh, seorang pemimpin yang dikabarkan oleh Nabi, ya, latuf tahannal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amir amiruha. Pemimpin yang sebaik, yang memimpin mereka adalah sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais dalikal jais. Pasukan yang dibawanya sebaik-baik pasukan. Nah, itu pasukan yang disiplin, ya kan? Setelahnya itu mereka tidak pernah ketinggalan rawatib, ya kan? Pemimpinnya tidak pernah ketinggalan qiyamul lail. Nah, pertanyaannya kenapa masih banyak di antara umat kita yang nggak bisa disiplin dalam sholatnya? Ya, kembali lagi pada faktor tiga itu. Satu, kalau nggak lemah iman, lemah imannya karena kurang ilmu, gitu kan? Lemah imannya artinya lemah iman kepada Allah, lemah iman kepada hari akhir, ya kan? Ya, lemah iman kepada perkara-perkara yang gaib, ya. Sehingga kemudian diperdaya oleh dunia, dilalaikan oleh dunia. Nah, sehingga mereka meninggalkan sholat atau tidak disiplin dalam sholatnya. Atau keimanannya kuat, ya, mentalitasnya lemah, ya. Mau berangkat sih udah niat ke masjid gitu kan. Kata istrinya, udah ya di rumah aja, itu udah hujan, gerimis gitu kan. Jadi ininya sudah terbangun keimanannya, tapi mentalitasnya lemah, sama gerimis aja kalah gitu. Akhirnya, oh iya bener ya gerimis ya udah di rumah aja misalkan gitu. Padahal masih bisa ke masjid ya. Kan kalau hujan besar baru boleh ya di rumah. Nah itu mental berarti kan. Satu mental sudah terbangun motivasinya kurang ya motivasinya sehingga apa istilahnya tidak konsisten gitu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Ya. Motivasi itu kan dibangun dari memahami keutamaan. Kalau tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, dia akan datang meskipun harus merangkak ya. Karena besarnya pahala itu. Nah ini memberikan motivasi kan. Nah, motivasinya lemah ya nggak terbangun. Boleh jadi memang kurang ilmu, tidak paham keutamaannya. Makanya itu penting mengikuti majelis taklim, belajar agama gitu kan. Eh, belajar syariat ya dan penting juga bergaul dengan lingkungan para ulama sehingga bisa saling menguatkan di situ motivasinya. Nah, oleh karena itu tiga faktor itu balik lagi ya, moralnya, keimanannya, mentalnya dan motivasinya. Gitu. Oke, kita kan telah bahas nih, Ustaz, dari cukup lama nih. Kita bahas tentang bagaimana dasarnya pentingnya disiplin bagi bisnis. Nah, mungkin saya mau bertanya nih, apa langkah pertama nih yang bisa diambil pengusaha yang ingin menerapkan disiplin dalam bisnisnya? Ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Maka disiplin yang harus dibangun pertama kali adalah disiplin pribadinya. Ya, artinya kalau pengen jadi pebisnis sukses, maka latih dulu dirinya sebelum melatih orang lain untuk disiplin. Ya, baik disiplin di dalam ibadahnya, ya, maupun disiplin di dalam merencanakan bisnisnya, maupun disiplin dalam menjalankan dan mencapai target-targetnya, maupun disiplin di dalam mematuhi segala ketentuan aturan yang sudah diterapkan di dalam usahanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi pengusaha yang sukses, ya, bisnisnya sukses diawali dari kemampuan menjadikan dirinya pribadinya menjadi pribadi yang layak dicontoh oleh para karyawannya. Tuh, nah ini yang harus dibangun di awal. Maka ada istilah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini juga. Jadi sebelum kita menunjuk orang, kita tunjuk diri kita dulu. Maka perubahan itu dimulai dari keteladanan. Ya, tidak mungkin ada perubahan tanpa ada keteladanan dari pimpinannya. Nah, ini yang paling penting sehingga perubahan disiplin itu harus top down gitu ya. Kalau kalau di bawah dulu nanti karyawan kita bilang mana disiplin loh atasannya aja disiplin gitu ya. Dan yang kedua memang atasan tuh memberikan juga kebijakan. Ya, karena di situ ada kebijakan yang bisa mendukung sehingga karyawannya pun bisa disiplin gitu. Tapi kalau di bawah mau disiplin, di atasnya nggak disiplin susah ya karena terbentur kemudian dengan kebijakan-kebijakan kebijakan yang bertolak belakang dengan keinginan dari yang di bawah seperti itu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri ya Pak ya.
Baru kemudian kita melatih, membina ya orang-orang sekitar kita untuk mereka melakukan kedisiplinan bersama-sama. Nah, itu baru bisa 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 terwujud ya. Tapi kalau memaksa orang lain disiplin, sementara dirinya ya masih belum disiplin, maka tidak akan terbangun biahnya ya, tanpa keteladanan. Kayak begitu. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Eh, Mungkin Ustaz tahu ya tentang ISO ya, Oke, Assessment 1000, 2000 kayak gitu. Iya, Mungkin tanya, ada nggak kaitannya sistem itu ISO misalnya, kaitannya dengan disiplin? ya. Kalau ISO itu kan sistem ya. Sistem itu eh, membantu saja, membantu saja. Tetapi esensi disiplin itu ada pada SDM-nya. Sehebat apapun sistemnya, ketika akan diinstalkan, maka dia akan sulit diinstal ketika ya SDM-nya atau human-nya, orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki kesadaran untuk melakukan itu secara disiplin. Ya. Nah, ini terjadi di beberapa perusahaan besar gitu. Ketika mereka itu meyakini ini kalau kita pakai teknologi katanya ya, ini kemungkinan perusahaan ini akan bagus, akan bangkit, kita ganti ini sistemnya dengan digital begitu ya. Tetapi ketika implementasi sistem itu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Kenapa sulit luar biasa? Karena dia implementasi sistem, tetapi SDM-nya nggak disiapin dulu, ya. SDM-nya nggak disiapin dulu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan mereka terhadap sistem. Yang kedua, yang terjadi adalah perubahan habit itu ya tidak bisa diwujudkan. Karena apa? Karena ya SDM-nya biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lama, kemudian dia harus berubah ya melakukan pekerjaan yang baru, dan itu perlu kesadaran untuk mau melakukan kedisiplinan terhadap aturan. Nah, ini tidak mudah ya. Artinya itu hanya alat bantu saja gitu. ISO itu apapun ya sistem itu, apakah sistem IT-nya gitu kan atau sistem keuangan dan sebagainya. Tetapi kedisiplinan ini terkait dengan orangnya ya. Makanya kalau kita ingin eh, tahu perusahaan yang sukses itu faktornya ada dua ya. Yang pertama adalah sistem excellent, artinya sistemnya itu sempurna, luar biasa. Yang kedua adalah human excellent, ya, humannya orangnya luar biasa gitu. Nah kalau ini ketemu, itu baru tuh dahsyat ya. Dan dulu saya masuk di perusahaan yang alhamdulillah ya syariatnya, saya masuknya dari sisi humannya. Sementara perusahaan itu sistemnya itu sudah luar biasa gitu. Ternyata ketika sistem ini bertemu dengan human yang excellent, dua-duanya ketemu, maka dia akan melejit. Jadi kedisiplinan yang dibantu dengan sistem, maka dia akan eh, menghasilkan kualitas dari pekerjaan yang sangat dahsyat, luar biasa gitu ya. Tapi paling tidak kalau SDM-nya excellent itu jauh lebih membantu lah gitu ya. Kan SOP itu dibuat hanya untuk eh, memberikan standarisasi saja. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa disiplin kan tidak perlu SOP sebenarnya. Tidak perlu SOP tertulis gitu kan. Tetapi karena namanya manusia sering lupa gitu kan, maka dibuatlah sistem ya SOP-nya seperti ini. Tetapi ya pada akhirnya dikembalikan kepada orangnya. SOP itu kan hanya menuliskan apa yang biasa dilakukan oleh karyawan kita gitu. Kalau mereka sudah disiplin, SOP itu hanya penunjang. Ya. Ya, makanya yang paling penting adalah bagaimana SDM-nya, kedisiplinan yang ada pada diri eh, pribadi masing-masing gitu. Ya. Oke, baik, Ustaz. Satu lagi nih. Saya sering mendapat nasihat ya dari para mentor pebisnis. Katanya kalau kita ingin menjadi orang disiplin, penting adanya yang disebut dengan akuntabilitas. Baik itu dari pemimpin kita ya, kalau kita punya pemimpin, Ya. atau kalau kita sendiri dari mentor atau host. Bagaimana nih menurut Ustaz? Ya, eh, itu salah satu juga yang memang diperlukan ya eh, ketika kita
akan membangun satu biah disiplin, yaitu kejujuran, dan itu masuk di dalam mental ya, moral ya, atau moralitas ya, atau keimanan atau akidah kalau bahasa kita. Ya artinya kedisiplinan itu harus dibangun di atas kejujuran. Makanya harus ketemu antara disiplin dengan kejujuran. Nah, akuntabilitas itu akan terjadi ketika dia punya moralitas. Tanpa moralitas tidak akan ada akuntabilitas gitu ya. Eh, Orang tidak bisa jujur untuk disiplin untuk jujur ketika dia lemah imannya, lemah imannya ya. Udahlah, apa namanya, angka 5 sama 9 kan tinggal ditambah satu kan jadi 9 gitu, harusnya 5 juta ya 9 juta gitu kan. Nah, itu kan sederhana, tapi menuliskan angka 5 menjadi 9 itu tidak akan terjadi ketika moralitasnya tinggi ya. Nah, makanya orang disiplin itu tidak akan berani dia berbuat curang, tidak akan berani berbuat curang. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan bukan karena diawasi atasan, tapi diawasi oleh kedisiplinan dirinya, ya moralitas yang ada dalam dirinya. Jadi akuntabilitas itu akan terjadi ketika kedisiplinan dibangun. Ya, akuntabilitas akan terjadi ketika kedisiplinan dibangun. Bahkan pengalaman saya nih, Pak, ya ketika eh, para karyawan ini dari pimpinannya sudah berusaha untuk disiplin, ya, maka yang terjadi adalah bukan nunjuk orang lain. Jadi waktu itu pernah kami rapat, Pak. Di rapat itu dulu sebelum pelatihan dilakukan, itu setiap divisi itu dia menunjuk orang lain. Kata orang kebun, ini salah pabriknya katanya. Sampai kita seperti ini gitu. Kami itu sudah berusaha mengirim buah. Yang ngolah buahnya katanya nggak benar kerjanya gitu. Orang pabriknya enak aja gitu kan. Itu yang dari kebun banyak buah mentahnya sehingga kita susah produksinya bagus. Jadi mesin banyak rusak gitu kan. Wah ribut itu. Sampai pimpinannya gebrak meja. Katanya jangan ribut ya. Sudah sekarang kita perbaiki aja masing-masing gitu. Maka di situ kita masuk, Pak. Kita mulai benahi bahwa yang paling penting itu adalah kita mengevaluasi, melihat kekurangan diri kita ya. Maka itu di beberapa bulan setelah itu terjadi kondisi yang di luar dugaan kami. Yang pertama ketika mereka rapat, mereka bilang begini, pokoknya mulai sekarang saya nggak peduli lagi itu pabriknya bagus atau enggak. Saya hari ini mau menjamin buah yang keluar dari kebun kami itu kualitasnya bagus. Kalau ada buah yang kualitasnya jelek, saya siap berdiri di depan kantor pimpinan ya dari pagi sampai siang katanya begitu. Mendengar itu orang pabrik berdiri lagi. Oke, kami dari pabrik sama katanya gitu. Kami nggak peduli yang buah yang datang dari kebun bagus atau tidak, tapi kalau hasil dari pabrik olahannya jelek, saya siap berdiri di depan kantor pimpinan. Begitu, Pak. Saya pun kaget itu sampai begitu. Dari nunjuk orang, akhirnya mereka fokus kepada diri sendiri. Dan betul terjadi. Jadi ada satu kebun yang kemudian ditemukan beberapa buah yang masih mentah. Itu pimpinannya, dia datang, dia konsisten. Dia berdiri, Pak, dari pagi sampai jam 10 di depan kantor pimpinannya. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kata-kata yang mereka lakukan. Dan itu nyata. Kita saksikan itu kan. Ini luar biasa. Satu kedisiplinan besar yang terbangun dari kesadaran mereka bahwa mereka bekerja diawasi oleh moralitas mereka. Dan ketika itu terjadi, maka disitulah perusahaan itu bangkit dari ranking 39 menjadi ranking 2. Pertanyaannya, kenapa nggak jadi ranking 1? Ya kan? Kenapa nggak jadi ranking 1? Saya tanya ke manajemen pusat, Pak, kenapa nggak nanggung ke ranking 1 gitu kan? Nggak mungkin Ustaz katanya. Karena yang ranking 1 itu perusahaan yang pabriknya baru, ya, tempatnya baru, dan memang dia perusahaan yang memang disetting serba paling bagus. Jadi nggak mungkin dikejar. Artinya kalau dengan perusahaan yang standar, dia tuh ranking 1. Ya, artinya
apa namanya, ya memang kembali lagi ya akuntabilitas itu penting, tapi itu tidak akan terwujud tanpa kita membangun kedisiplinan. Ya, artinya setiap orang nanti akan secara otomatis ya dia tidak akan berani untuk melakukan kecurangan dan dia akan melaporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan karena kejujurannya itu bagian daripada kedisiplinan mereka. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa nih. Saya sendiri banyak sekali mendapatkan wawasan baru nih tentang disiplin. Mungkin banyak orang yang sudah membahas disiplin ya. Saya juga pernah membaca bukunya Napoleon Hill, Mas, membahas iya, banyak iya, juga iya. tentang disiplin. Betul, betul. Tapi yang jelas berbeda ya. Ya, Yang dibahas di sini beda. Jadi betul. bukan berarti buku yang lain, pembesar yang lain tidak bagus. Ya, kalau kita ambil ilmunya, bukan mendapatkan pelajaran. Betul. Tapi yang dibahas di sini ya luar biasa bagi saya. Wawasan baru. Mungkin sebagai penutup, Ustadz bisa memberikan ya, ringkasan atau ya, kata-kata penutup supaya kita itu mau disiplin. Karena disiplin itu sangat dasar ya. Betul. Bahkan eh, penjahat pun bisa sukses kalau disiplin. Gitu. Ya, betul. Prinsip penjahatnya. Gitu. Mangga, Ustadz. Baik, ya. Saudaraku, kita ini bisnis ada dua yang kita kejar. Yang pertama, kita mengejar omset sebesar-besarnya agar kita mendapatkan keuntungan. Ya. Yang kedua, kita menjaga agar perusahaan kita terhindar dari kebocoran dan kerugian. Itu disebut losses. Yes. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ketika kita hanya mengejar omset, uang masuk, keuntungan, ya, berupa finansial, dan lupa mencegah kebocoran, maka perusahaan itu tetap akan rugi. Ya, karena keuntungan yang didapatkan itu akan berkurang karena banyaknya kebocoran-kebocoran. Dan kebocoran-kebocoran ini sering terjadi karena ketidakdisiplinan. Maka mencari profit finansial penting, tapi ada yang lebih penting yaitu menjaga kebocoran perusahaan diakibatkan oleh tidak disiplinnya kita, sistem kita, dan karyawan kita. Nah, oleh karena itu, maka karakter disiplin ini harus dibangun di perusahaan kita, di dalam bisnis kita, supaya kita tidak hanya fokus untuk mendatangkan income, tapi fokus untuk menjaga income ini sehingga tidak banyak bocor. Nah, disiplin ini akan menjaga sehingga usaha kita atau bisnis kita tetap apa istilahnya terjaga ya eh, profitnya atau keuntungannya dan tidak diganggu oleh kerugian-kerugian oleh hal-hal yang tidak penting. Makanya di beberapa perusahaan yang gajinya besar itu ternyata bukan hanya orang marketing, Pak. Marketing besar, karena apa? Orang marketing besar karena dia bisa mendatangkan keuntungan, income-nya. Tapi ada yang kedua, Pak, yang gajinya sama besarnya, bahkan lebih besar daripada orang marketing. Orang apa, Ustaz? Orang CSR. Ya. Kenapa orang CSR itu besar? Karena dia menangani persoalan-persoalan kebocoran yang kalau itu tidak ditutup, bahkan kerugiannya bisa lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Orang CSR itu biasanya menyelesaikan persoalan-persoalan dengan eh, lingkungan gitu ya, dengan SDM, dengan apa namanya kebocoran-kebocoran yang ada di lapangan, termasuk di dalamnya juga safety dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, eh, kedisiplinan ini menjadi bagian penting untuk kita bangun, dan kedisiplinan itu tidak dibangun karena rasa takut kita kepada makhluk, tapi kedisiplinan itu dibangun dari rasa takut kita kepada Allah, moralitas kita, keimanan kita, mentalitas kita, dan motivasi kita yang kuat. Insya Allah, mudah-mudahan dengan disiplin kita bisa berprestasi, karena tidak ada disiplin, tiada prestasi tanpa disiplin. Insya Allah. Barakallahu fikum. Pemirsa, kita sudah belajar dua karakter. Di episode sebelumnya kita belajar tentang karakter baik ya, Ya, Fidik, dan sekarang karakter yang kedua yaitu disiplin. Jadi seandainya dua karakter ini saja sudah kita miliki, saya yakin ya perubahannya sudah luar biasa. betul. Dan apalagi insya Allah kita akan masih membahas beberapa karakter lagi ya, Sad. Betul. Itu akan luar biasa lagi. Jadi pastikan Anda subscribe channel ini untuk mendapatkan materi-materi dasar yang
lainnya. Oke, mungkin kita tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.